Halo, selamat malam. Saya share screen sebentar. Ini materi yang kita mau bahas malam ini tentang peluang kerja dari alumni jurusan Teknik Elektro. Ini dari testimoni dari mahasiswa telekomunikasi STAY ITB. Dan komputer, makanya aku pilih teknik telekomunikasi. Mereka tuh banyak fokus ke bagaimana penerapan high level dari komputer itu sendiri, misalkan bagaimana mereka bikin suatu aplikasi dan sebagainya. Sedangkan kalau misalkan di teknik telekomunikasi, kita tuh belajarnya benar-benar dari bawah, low level sampai atas high level. Kita belajar di ranah fisiknya, kayak di elektronya, sampai di tingkat aplikasinya juga kita belajar semua. Mungkin teman-teman udah banyak yang dengar masalah industri 4.0 ya. Nah, di situ kan banyak yang populernya tentang IoT, terus machine learning, AI, dan sebagainya. Nah, sebenarnya dua jurusan yang paling hubungan sama itu adalah teknik informatika sama teknik telekomunikasi. Nah, sebenarnya sekitar 2/3 dari bidang-bidang industri 4.0 itu ada di teknik telekomunikasi. Jadi kalau teman-teman ingin merajai industri 4.0, silakan masuk teknik telekomunikasi. Oke, jadi bersama saya Ihan Martoyo dari jurusan Teknik Elektro UPH. Saya malam ini ditemani beberapa alumni, ada Pak Theo Jeremia, Pak Richard Setia Ghazali, dan beberapa mahasiswa juga yang bergabung dalam obrolan ini, Pak Winly Williamdi dan Pak Elgin Pranoto. Nah, kita coba mulai dulu dengan kenalan ya, Pak Richard sama Pak Theo. Boleh menyebutkan angkatannya dan mungkin kerjaannya yang dilakukan sekarang. Pak Richard, silakan Pak. Oh, jadi salam kenal, selamat malam semuanya. Saya Richard Setia Ghazali. Saya lulus Teknik Elektro angkatan 2013, lulusan tahun 2017. Saat ini saya bekerja sebagai project manager di sebuah perusahaan EPC untuk proyek tenaga surya, ASKO Prima Surya di Jakarta. Mungkin segitu aja. Theo? Oke, thank you. Pak Richard. Pak Theo, silakan Pak. Ya, sama. Oke. Pak Theo, silakan Pak. Ya, malam semua. Perkenalkan, nama saya Theo. Saya lulusan di tahun 2018, Teknik Elektro. Sekarang saya bekerja sebagai data scientist di salah satu perusahaan asuransi jiwa. Oke. Kita mau dengar dulu komentar Pak Winly sama Pak Elgin ya. Tadi dengar mahasiswa ITB itu bilang, dia tampaknya masih kuliah karena videonya itu tahun lalu ya, munculnya beberapa bulan yang lalu. Dia bilang bahwa alumni elektro itu kalau mau merajai industri 4.0, IoT, machine learning begitu ya, harusnya masuk telekomunikasi atau masuk teknik informatika. Dan 2/3 dari bidang itu katanya ada di telekomunikasi sebenarnya, di elektro gitu ya. Gimana itu, apakah bayangan itu yang Pak Winly dan Pak Elgin punya? Pak Winly gimana Pak? Kalau dari saya pribadi sih, menurut saya jadi raja enggak, tapi mungkin cukup cukup bisa memimpin lah Pak. Tapi kayaknya bukan skillnya raja. Gitu. Kalau kerja, bayangan saya sih, kalau kerja nggak mungkin saya kerja sendiri, saya kerjain semuanya. Tapi dari yang saya pelajari selama kuliah, memang sih beberapa dari yang disebutin tadi itu dipelajarin di elektro, cukup di skopnya telekomunikasi. Oh oke. Ya, jadi ilmu-ilmu yang lagi hot itu memang tampaknya ada di teknik elektro, telekomunikasi. Cuman merajai atau enggak itu persoalan lain ya. Mungkin memang harus ditunjukkan di prestasi kerja ya. Pak Elgin, gimana Pak bayangannya? Oke Pak, saya lumayan setuju sih sama Pak Winly juga. Maksudnya belum tentu kita belajar telekomunikasi nantinya bisa merajai. Tapi mungkin kalau dikatakan kita yang punya pengaruh besar mungkin lebih cocok ya Pak. Mungkin karena nanti perkembangannya lebih maju. Apalagi nanti sebentar lagi Indonesia juga bakal dapat kebagian untuk perkembangan 5G. Mungkin nantinya prospeknya jadi lebih berpengaruh gitu sih Pak. Menurut saya. Oke. Nah kita dengar nih ya bayangan yang mahasiswa ITB itu kalau dari teman-teman alumni yang udah kerja, Pak Richard kebetulan bukan dari konsentrasi telekomunikasi, belajarnya dulu elektronika ya konsentrasinya. Nah apa Pak Richard kalau melihat peluang-peluang kerja alumni itu apa yang seperti digambarkan atau ada gambaran yang lain Pak?
Kalau misalnya kita melihat dari yang tadi dia bilang ya, dia bilang kalau untuk masalah industri 4.0 itu yang bakal merajai adalah si informatika atau gas telekomunikasi, itu sebenarnya kayaknya karena mungkin dia mencoba memotivasi diri dia sendiri kali ya, karena dia di jurusan itu, dia coba, ya ini harapan saya cerah di sini nih. Tapi sebenarnya balik lagi, di saat kita ngomong industri 4.0, ya kan, kita mikir penerapan teknologi cloud-based, IoT, ke berbagai macam bisnis industri. Mulai dari yang teknik industri, teknik yang misalnya ke mesin produksi, ke hal-hal kecil seperti, ya kebanyakan sih memang industri 4.0 itu ngomongnya ke apa namanya, kita sebutlah mesin pabrik, atau mungkin ke mesin sipil, ya kan. Mereka punya teknologi telekomunikasinya, tapi untuk menerapkan itu, mereka juga perlu ilmu dari si manufacturer-nya juga, ke lapangannya langsung itu apa. Misalnya kita ngomong tentang sistem produksi dengan IoT. Ya, kalau mereka tahu IoT-nya, tapi penerapannya seperti apa mereka nggak jelas, ya itu pasti nggak klop juga. Jadi emang sebenarnya masing-masing teknik itu punya perannya masing-masing. Dan kalau kita ngomong soal developing the IoT, ya mungkin memang telekomunikasi sama si informatika yang menang. Tapi kalau untuk penerapan, ya balik lagi semuanya sih harus join sih kalau menurut saya. Karena pengalaman saya sendiri di dunia kerja, ya memang kita sebut sebelumnya saya di mesin produksi. IoT itu yang menjadi topik hangat membuat kita promosi ke klien kita. Tapi balik lagi, kalau saya cuma keluar tentang IoT-nya, tapi nggak tahu mereka pakai buat apa, kan percuma. Begitu sih, mungkin kalau dari yang saya lihat ya. Oke, berarti memang ada buzzword begitu ya, kata-kata yang populer kayak IoT, Industri 4.0 atau machine learning, tapi itu kan nggak pernah bekerja sendirian ya, selalu Betul. dalam satu sistem. Terus kalau kita kerja ya kita lihat seluruh sistemnya ya, jadi sebenarnya ya. Pak Theo, kan Pak Theo ini juga bukan dari telekomunikasi atau apa ya, dari elektronika juga ya waktu itu ya? Ya. Tapi akhirnya sekarang jadi data scientist, Pak. Itu gimana Pak ininya lompat kerjanya, dan Pak Theo itu ngelihat peluangnya gimana sih buat alumni elektro? Kalau dari saya sendiri sih mungkin memang yang saya pelajarin di elektro itu nggak semuanya berhubungan sih dengan pekerjaan saya. Cuman yang satu pasti cara berpikir teknisnya itu yang mungkin masih saya pakai sampai sekarang. Yang namanya bekerja ya, mau jurusannya apapun jurusannya ya, pasti pas kerja itu pasti belajar lagi sih dari awal gitu. Nah itu yang penting ya, gimana cara kita bisa belajar cepatnya itu sih, yang kalau bisa, mungkin kalau anak-anak teknik itu terbiasa dengan memecahkan soal matematika, jadi mungkin ya belajarnya bisa lebih cepat. Nah kalau dari saya sendiri sih, kemarin mah yang namanya berlulus coba-coba cari peluang dimanapun ya. Cuman memang kedapatnya itu kemarin awal saya kerja itu sebagai data analis. Nah, kebetulan data analis itu memang dia nggak spesifik harus dari bidang mana gitu. Jadi memang dari bidang apapun bisa. Yang penting ada skill analisa dan sedikit coding sih. Nah, mungkin itu ya, sedikit codingnya itu mungkin yang saya pelajari kemarin di elektronika, kan memang ada sedikit coding juga untuk Arduino dan lain-lain ya. Nah, itu mungkin yang saya masih bisa pakai untuk coding lebih ke, tapi manipulasi data sih, jadi lebih ke query data dan lain-lain. Itu buat pelajaran itu nggak terlalu susah sih jadinya. Harus belajar Python atau bahasa pemrograman baru nggak Pak? Oh iya, kalau untuk data mining itu sebenarnya tergantung sih dari perusahaannya tuh pakainya apa gitu. Kalau perusahaan yang saya sekarang, karena dia perusahaan bisa dibilang bank ya, perusahaan finansial, jadi itu nggak bisa pakai data storage yang aneh-aneh kayak cloud gitu, masih nggak boleh karena kita ada perjanjian dengan OJK kan. Jadi kita masih pakai local server biasa, pakai SQL aja. Jadi untuk query, untuk narik data dan lain-lain tuh pakai SQL biasa aja. Dan untuk manipulasinya, bikin machine learning-nya itu biasa pakai Python. Biasanya ada Python sama R query kan? dulu, analisisnya di belakang berarti machine learning-nya ya? Iya, ya. Kalau building model itu saya pakai kan biasa ada Python sama R. Cuman biasa lebih gampang di Python sih.
dan lebih gampang juga diintegrasikannya untuk model deployment-nya nanti. Iya, kalau R biasanya untuk analisis statistik atau apa ya. Tapi R juga nggak susah sih sebenarnya sih. Iya, iya. Oke, sebelum lebih jauh ya, mungkin kembali lagi kenapa saya ngambil ke Oh iya, data boleh. ya. Karena kan emang itu banyak buzzwords juga sih yang kayak beredar kalau misalnya data itu bakal gini, lebih Big data ya Pak Teo, big data. Iya, big data dan lain-lain. Ya, tapi kenyataannya sih nggak seheboh itu sih kalau udah kerja sih. Biasa aja. Tapi memang mungkin ke depannya peluangnya lebih oke ya. Gitu sih. Jadi saya mencoba aja cari pekerjaan yang mungkin ya skills-nya mungkin ke depannya bakal lebih dipakai. Tapi sekarang masih oke lah perkembangannya, nggak terlalu ini banget sih. Oke. Nah ini mungkin yang ingin selalu diketahui orang juga ya adalah Pak Richard sama Pak Theo mengalami masa pandemi ini sebenarnya seperti apa ya? Apakah demand terhadap industri dan terutama berkaitan dengan bidang elektro itu turun, terasa melemahkah ekonomi atau sebenarnya masih cukup stabil dan siapa tahu malah ada potensi meningkat yang dirasakan tuh apa Pak di kerjaan sekarang? Pak Richard gimana Pak? Kalau saya sih jujur karena saya memang di bidangnya yang vital kita ngomong ya listrik, ya kan kita masang pembangkit listrik tenaga surya di rumah-rumah maupun di industri. Di mana di saat orang semua pada WFH ini tagihan listriknya pada naik semua. Gitu, kalau ngomong dari sisi rumah ya. Jadi banyak itu yang klien-klien itu yang dia udah lama-lama nanya-nanya, terus tiba-tiba Pak, kapan bisa survei ke rumah saya lagi nih? Baru terasa mereka itu beratnya harga listrik itu berapa. Nah, tapi kan karena saya juga ada protokol, jadi selama WFH itu ya kita fokus itu di proyek yang udah jalan setengah, kita selesaikan dulu. Jadi kita nggak terima proyek-proyek baru, sampai kemarin pertengahan Juni baru kita open lagi. Dan itu langsung di minggu ini aja kita pasang ya lebih banyak pada minggu-minggu bulan-bulan sebelumnya. Akibat dari malah terasa peningkatan ya? Peningkatan, ya. Apalagi juga di industri, pemerintah ada rencana mau naikkan harga listrik tahun ini karena udah beberapa tahun nggak pernah ada kenaikan harga listrik dan katanya kan ini udah periode kedua jadi bisa bebas. Jadi ada cerita-cerita seperti itu ya pada pelaku ekonomi pasti pada kayak ya gimana sih cara mereka savings gitu kan. Ya namanya barang industri, barang pokok udah nggak bisa turun lagi harganya, yang bisa diatur ya listriknya itu lagi yang bisa dihematin sama mereka. Itu energi surya yang dipasang sistemnya off-grid atau on-grid, Pak? Kita fokus ke on-grid, Pak, sebenarnya. Karena kan itu yang lebih safe lah, stabil kita bilang sistemnya. Daripada yang off-grid, di mana kalau misalnya mesin industri nyala dengan tenaga modal inverter, itu bisa berat lah kerjanya, kita bilang. Tapi tidak menutup juga kita untuk yang off-grid, karena ya industri kita siapa tahu dia di daerah terpencil dan segala macam. Yeah. Tapi ya kurang lebih begitulah kesimpulannya ya karena kita di bidang listrik di mana WFH ini orang pada pakai listrik semua ya tetap jalan sih. Iya, Pak Winly tadi barusan mati listrik loh sebelum connect ke sini jadi dia merasakan banget kalau ada listrik bahagia. Nah mungkin bisa ngomong gitu kalau Pak Winly pakai PLTS on grid mati lampu tetap mati lampu sih Pak. Oh gitu ya, mati lampu tetap mati lampu. Ininya kalau on grid tetap. Karena nggak ada baterai ya? Nggak ada baterai. Kalau mau pakai itu hybrid jadinya Pak. Oh oke. Iya. Nah Pak Theo di bidangnya gimana Pak? Terasa ada penurunan kegiatan ekonomi atau malah demand itu meningkat? Apa yang terasa Pak selama pandemi? Ya mungkin kalau dipikir-pikir pasti orang ngira tuh, wah kalau masa pandemi gini nih pasti orang lebih aware nih sama asuransi gitu. Lebih pengen beli asuransi kesehatan, asuransi jiwa kan pada takut sakit, pada takut meninggal kan ya. Tapi kembali lagi ke perusahaan asuransi zaman sekarang itu sales-nya itu di-drive dari agent. Jadi penjualan kita masih face to face. Sebagian besar penjualan kita tuh face to face. Dan juga kalau misalnya Pak Ian tahu, mungkin Bapak sini pasti tahu ya. Pernah ditawarin asuransi nggak ya? Biasanya ditawarin asuransi bentukannya yang gimana ya? Yang campur-campur investasi itulah ya. Betul sekali ya. Itu yang produk kita yang paling laku. Jadi itu yang ada, itu namanya unit link ya. Jadi ada campuran investasinya sama asuransi jiwanya. Aduh. Nah, jadi karena kita ada produk investasi, jadi penjualan kita itu harus face to face. Pak Theo ngapain Pak Theo? Pak Theo jangan berbohong ya.
Belum, Man. Nih kita lagi recording nih, Pak Ivan. Ini lagi di-record, Man. Iya. Gara-gara PSBB, jadi kan nggak bisa ketemu face to face kan, agent kita sama nasabah-nasabah kita. Jadi penjualan pasti menurun. Cuman menurunnya nggak sampai drastis sih. Cuman kita nggak capai target aja. Oh, Gitu. oke. Jadi kalau di asuransi ada penurunan, di energi surya malah tetap stabil dan ada peningkatan ya. Selamat malam Pak Ivan, Pak Julius udah gabung tadi saya lihat Pak Julius juga. Kita bicarain peluang-peluang kerja alumni elektro, terutama di zaman pandemi ini nih. Pak Ivan mungkin boleh memperkenalkan diri dan kerjaannya sekarang Pak, supaya bisa diketahui pemirsa. Halo semua, perkenalkan nama saya Ivan, alumni Elektro tahun 2018. Pekerjaan sekarang lagi ini sih lagi break lah. Iya. Lama banget mikirnya, Teh. Tadi sebelumnya di Kata-katain tempatnya break lah. telekomunikasi juga ya? Ya, Tadi sebelumnya kerjanya apa Pak sebelum break ini? sebelumnya saya join ke First Media, penyedia jasa internet dan TV kabel sebagai management trainee. Kemudian setelah itu saya menjadi data analis di sana. Oh, data Sekitar analis. hampir 2 tahun. Iya, seperti Pak Theo juga nih ya. Nah, tadi kita juga lagi cerita ya, bisnis itu di dalam zaman pandemi ini terasanya seperti apa di industri yang kita masing-masing rasakan ya? Apakah ada penurunan demand atau justru meningkat ya karena bidang kita itu vital? Misalnya kalau Pak Richard di bidang energi, memang banyak negara-negara bilang oil itu hancur harganya. Nanti kalau kita habis lewat pandemi, kita langsung ke energi alternatif aja, termasuk tenaga surya begitu ya. Jadi banyak orang yang ambil ancang-ancang ke situ memang. Kalau di Pak Ivan dan Pak Julius sekarang di bidang usahanya yang terasa apa Pak? Kalau saya terakhir kan di First Media. Di First Media pastinya demand terus meningkat karena karyawan-karyawan pada WFH, jadi kebutuhan internet di rumah semakin meningkat. Dan juga sampai bandwidth dari Jakarta ke Singapura itu kan kita cuma ada satu fiber core. Ada satu line fiber core lah dari Jakarta ke Singapura. Itu mesti ditambah saking segitunya. Oh, jadi demand meningkat ya kalau ininya di jasa telekomunikasi ya. Nah, Pak Winly nih yang lagi skripsian juga kerjaannya data analisis ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak Pak terhadap alumni-alumni ini? Jauh ini belum sih, Pak. Saya masih pusing di bagian skripsi saya, jadi nggak kepikiran sih sekarang. Oh, nggak kepikiran ya. Pak Winly ini analisis data asuransi kesehatan juga sih ya, dan berusaha sejauh ini melakukan clustering ya terhadap data asuransi kesehatan itu ya. Pak Elgin ada pertanyaan Pak terhadap teman-teman alumni yang di dunia kerja Pak? Belum sih Pak, sejauh ini belum ada. Masih belum ada. Masih aman. Oke. Berarti coba kita dengar lagi ya. Kalau misalnya Bapak-bapak kan habis lulus ya, terus yang terasa di kerjaan sebenarnya perusahaan atau tempat kerja itu mencari orang yang seperti apa sih alumni elektro atau engineer itu yang beneran bisa berkarir dengan sukses, itu biasanya tipikalnya apa ya yang Bapak amati? Pak Richard gimana Pak? Saya terus yang pertama, Pak. Oke. Oh, mau Pak Theo? Emang, mungkin Pak Theo duluan kali, yang paling senior. Ya, masih fresh. Masih Senior. masih mengamati teman kerja, tempat kerja. Gimana Pak? Biasanya yang berhasil itu seperti apa? Pak Theo boleh Pak? Ini situasinya itu baru lulus ya? Ya, baru lulus. Iya. Oke, kalau baru lulus itu ya yang kita bisa bawa itu apa ya? Berarti yang pertama pasti inilah ya, ijazah kita kali ya di kuliah itu. Kalau misalnya IP-nya bagus kayak Pak Richard gitu ya, misalnya IP-nya ya.
itu mungkin boleh di show lah, disombongkan sedikit lah. Nah, teman biasa itu kalau misalnya kayak interview cari kerja itu kan nggak semuanya hard skill yang dilihat kan. Justru mostly pasti soft skill-nya yang dilihat. Nah, itu yang coba kalian tunjukin sih. Apa yang kemarin, mungkin kalau misalnya kalian banyak ikut organisasi, itu bagus sih justru. Itu nilai plus sih. Apalagi pernah ada pengalaman kalian jadi semacam ngelit divisi atau apalah gitu, atau ngelit suatu acara. Nah, itu biasa yang itu jadi nilai plus banget, apalagi kalau misalnya ada pengalaman leadership-nya gitu. Emang ditanyain Pak kalau lagi wawancara kerja? Biasa karena pengalaman kita cuma di kuliah, ya pasti yang ditanyain itu pada saat kita kuliah kita ngapain. Gitu. Jadi kalau misalnya baru lulus, yang bakal ditanyain ya pasti pengalaman kuliahnya, ngapain aja di kuliah. Ya, kecuali kalian kuliah sambil kerja ya, mungkin ya itu lebih bagus lagi gitu. Kalau misalnya kayak kalian sambil kuliah tuh sambil magang di tempatnya Pak Richard gitu misalnya. Terus saja, terus. Ya itu lebih bagus lagi. Tapi ya karena emang sedikit susah sih kalau baru lulus karena pengalaman kita masih sedikit. Jadi ya apapun yang kita bisa keluarkan pada saat kita kuliah itu ya keluarkanlah semuanya gitu. Ya, berarti pengalaman waktu kuliah sama kali nilai mungkin jadi filter pertama ya, walaupun bukan satu-satunya ya. Iya. Nah, tapi Pak Richard sama Pak Ivan itu udah direkrut bahkan sebelum lulus juga ya, dan kayaknya nggak pakai wawancara rumit, pokoknya udah kerja aja gitu ya. Itu Iya, betul. Itu pengalamannya gimana Pak Richard? Apa yang diamati di tempat kerja itu penting sebenarnya? Jadi kalau misalnya dari pengalaman saya kemarin kan karena emang orangnya itu si bos saya yang pertama itu dia memang nyarinya itu yang fresh graduate yang pikirannya masih open lah ya, jadi belum terkontaminasi dengan duit segala macam. Jadi yang attitude yang paling penting pertama itu pasti mau belajar satu. Kadang ada orang yang bilang gue sarjana, gue udah belajar 4 tahun, lu mau ngajarin gue apa lagi sih? Nah itu tuh yang harusnya dijauhkan karena ya sejago-jagonya 4 tahun di kuliah pas masuk kerja itu nol lagi namanya. Kita siap belajar lagi, siap dididik lagi, dan tergantung lagi kalau misalnya kita mau ditugaskan untuk sebagai, kita sebutlah frontline gitu, yang memanage orang, yang banyak berdiskusi, itu pasti pembawaan diri menjadi penting. Kayak kita harus bisa confident kalau saat ngomong. Jangan sampai kita sama yang tukang wawancara aja udah anggu-anggu, gimana kita dilempar keluar lagi gitu kan. Tapi kalau emang tugasnya untuk coding misalnya, untuk yang memang di backdoor, misalnya di belakang layar, ya pasti yang skill yang akan dia lihat. Misalnya, oh ini pengalaman dia coding seperti apa, misalnya kalau kita ngomong tentang coding. Dia menguasai bahasa apa saja, dan itu penting. Tapi kalau misalnya, ya balik lagi sih ke jenis pekerjaan yang diambil itu apa. Tapi yang paling penting adalah ya niat mau belajar itu sih. Jadi harus tunjukkan openness ya, selalu siap belajar hal yang baru, dan mungkin personal relation itu juga jadi penting ya. Kalau Pak Ivan gimana Pak? Kan masuk manajemen trainee ya, itu juga program yang cukup bergengsi ya dari First Media waktu itu. Terus ngerasain berbagai bagian. Apa Pak yang diamati di dunia kerja Pak waktu itu yang penting Pak? Ya intinya sih kalau kita udah lulus kita harus humble ya. Artinya semua yang kita pelajarin di kuliah itu belum tentu yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi di dalam dunia kerja kita harus mau untuk belajar lagi hal baru, untuk beradaptasi. Jadi nggak boleh tertutup gitu. Setelah lulus, ngerasa, oh gue udah S1 nih, cum laude lagi, kayak Pak Richard ya. Itu harus belajar hal baru. Oke. Jadi sama ya, keterbukaan dan siap belajar hal-hal baru ya, itu yang utama ya. Oke, saya rasa untuk round-nya ini kita cukup dulu. Thank you untuk Bapak-Bapak yang udah hadir. Kita akan ketemu lagi di round yang berikutnya.